Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita akan membahas mengenai al-farqu baina ta' fa'il dan ta' ta'nis sakinah. Langsung saja. Al-farqu baina ta' fa'il dan ta' ta'nis sakinah. Di sini yaitu tak fa'il ada tak ta'nis. Nah, bedanya kalau misal tak fa'il dia mutaharrikah, ya. Mutaharrikah itu yaitu menyandang harokat. Nah, kalau misal tak ta'nis as-sakinah dia sakinah, dia sukun. Itu satu. Nah, kemudian tak fa'il mutaharrikahnya apa saja, menyandang harokat apa saja. Yang pertama ada dhammah, yang kedua ada fathah, yang ketiga ada kasroh. Yang bidhammah tak fa'il bidhammah itu apa? Menunjukkan lil mutakallim. Ya. Dorobtu. Nah, di sini taknya kita sebut dengan tak fa'il. Ini menunjukkan mutakallim. Dorobtu. Nah, dorobtu tak fa'il mutaharrika bidhammah. Dorobtu saya telah memukul. Nah, ini misal tu-nya di sini yaitu kedudukannya sebagai fa'il. Tapi ada juga tu-nya itu menjadi naibul fa'il seperti ukrimtu. Ukrimtu saya dimuliakan. Dorobtu. Nah, kalau misal dorobtu dirubah menjadi fi'il mabni majhul, duribtu. Nah, tu di situ ntar dia sebagai naibul fa'il, bukan fa'il. Bukan fa'il, ya. Tak fa'il. Tapi kalau misal dorobtu, ya dia sebagai fa'il, tu-nya. Itu. Yang kedua, tak fa'il yang mutaharrika itu dia menyandang harokat fathah. Itu untuk siapa? Lil mukhatab. Ya, mukhatab itu laki-laki. Dorobta. Dorobta. Nah, tak di sini kita sebut dengan ta fa'il. Dorobta, kamu telah memukul. Kamu telah memukul. Hal dorobta Zaidan, apakah kamu telah memukul Zaid? Nah, tak, ya. Kemudian tak fa'il mutaharrika bil kasr. Ini untuk siapa? Lil mukhatabah. Kalau misal mukhatab itu laki-laki, mukhatabah perempuan. Hal darabti, apakah kamu telah memukul? Nah, ini ditunjukkan kepada perempuan kalau misal mukhatabah. Kalau misal mukhatab ditunjukkan kepada laki-laki. Misal saya mau berkata kepada Zaid, hal darabta, apakah kamu telah memukul? Ya Zaid, ya Zaidu. Kayak gitu ya. Nah, tak fa'il nggak mudahnya dia menyandang harokat fathah, menyandang harokat. Nah, ntar harokatnya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Nah, kita masuk ke ta ta'nis yang sakinah. Nah, di sini tak itu gampangnya kalau misal ta fa'il dia berupa dhamir. Nah, kalau misal ta ta'nis dia berupa huruf. Nah, contoh di sini langsung nampil semua ya. Fatimatun, Fatimah, ya. Akalat. Nah, tak ta'nis di sini ya apa ya? Nah, ta di sini itu kita sebut dengan ta ta'nis ya. Wasyaribat. Fatimah telah makan. Wasyaribat dan telah minum. Gampangnya ta ta'nis itu dia apa ya? Jadi kalimat fi'il yang menunjukkan itu apa sih, perempuan gitu loh. Jadi kalau misal fi'il mempunyai fa'il mu'annas, saya misal Fatimah, maka ntar harus dikasih ta ta'nis. Gampangnya itu aja. Ta ta'nis sakinah. Kayak misal akalat Fatimah. Dia di sini akalat fi'il mempunyai fa'il Fatimah. Maka fi'ilnya dia harus
dikasih ta ta'nis. Nah, kayak gitu. Akalas Fatimatun. Nah, Fatimah telah makan. Nah, tapi kadang ta ta'nis juga ntar dia dibaca kasroh ketika. Nah, di sini. Ketika ta ta'nisnya bertemu dengan apa sih, kayak gini nih, alif atau ham. Kalau misal dalam nahwu kita sebut dengan hamzah wasol dan ininya mati. Akalatil bintu. Nah, tak taknis ini sebenarnya, tapi karena bertemu dengan huruf mati di sini, maka ida khurika apa sih, ida iltika usakina ini ya, iltika usakina ini, maka ntar harokatnya dibaca kasroh. Akalatil bintu. Nah, tapi di sini kita sebut dengan ta ta'nisnya. Tapi karena bertemu dengan al yang sakinah, maka didatangkanlah kasroh. Itu yang pertama, ta ta'nis kadang dibaca kasroh. Ta ta'nis juga kadang dibaca fathah ketika apa? Nah, al bintani, dua putri, akalata. Nah, di sini ta di sini kita sebut dengan ta ta'nis ya. Karena bertemu dengan alif dhamir tasniyah, maka untuk mengimbanginya maka dibacalah fathah akalata. Tapi ta di sini itu kita sebut dengan ta ta'nis. Ta ta'nis itu bisa berarti kadang dia dibaca kasroh ketika bertemu dengan huruf mati ya, atau bertemu dengan al. Nah, ta ta'nis juga kadang dibaca fathah ketika bertemu dengan alif dhamir tasniyah, al bintani akalata. Ta ta'nis juga kadang dibaca sukun ketika tidak bertemu dengan ini al dan tidak bertemu dengan alif dhamir tasniyah. Nah, itu saja untuk perbedaan antara ta fa'il dan ta ta'nis. Mudahnya kalau misal ta fa'il itu dia berupa domir, nah, domir ya. Kalau misal ta ta'nis dia hanya sebatas huruf ya, tidak mempunyai apa-apa, dia hanya sebatas huruf saja. Beda kalau misal durubta, nah, kamu telah, ada mempunyai makna kamu telah. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.